Shalom, kebenaran hari ini tanggal 25 Agustus 2023 bertema sebanyak-banyaknya. Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kalimat-kalimat di dalam pernyataan Tuhan ini sangat penting, karena ini adalah hukum yang terutama. Di balik kalimat ini Tuhan membuka ruangan yang tidak terbatas, di mana kita bisa masuk ke dalamnya dan menemukan kekayaan Allah yang tidak terbatas. Coba kita renungkan bahwa Allah sebenarnya tidak membutuhkan apa-apa dan siapa-siapa. Allah memiliki segala sesuatu. Tentu kekayaan Allah melampaui yang kita pikirkan. Tetapi kalau Allah membuka diri untuk mau menikmati kita, ini berarti Allah mau, Allah berkenan, seakan-akan membutuhkan sesuatu, dan sesuatu itu adalah cinta kita, kasih kita. Kalau kita masih merasa membutuhkan sesuatu, apapun itu, berarti dia belum mengenal Allah secara benar. Orang yang mengenal Allah akan menemukan satu titik kehausan, dan ia merasakan bahwa kehausan itu hanya dapat diisi oleh Tuhan. Jadi bukan omong kosong, bukan sekedar perkataan. Kalau pemazmur berkata, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Pemazmur sudah sampai titik kehausan dan kesadaran bahwa kehausan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Maka pemazmur juga bisa berkata, "Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau." Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak hanya mengucapkan kalimat ini secara muluk-muluk, melainkan dengan satu penghayatan, walaupun belum sempurna. Tetapi demikianlah kebenaran itu, bahwa memang ada kehausan dalam jiwa kita yang hanya bisa dipenuhi atau dipuaskan oleh Tuhan. Dan orang yang sampai pada kehausan seperti ini adalah orang yang sudah belajar menjalani hidup dan meneguk berbagai kesenangan, dan yang akhirnya dia bisa berkata, "Hanya Tuhan yang bisa memuaskan jiwaku." Dan kita tidak bertepuk sebelah tangan, karena Tuhan yang membuka diri dan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu." Tentu ini bukan sembarangan. Ini Tuhan Yesus menyampaikan apa yang Allah kehendaki. Betapa mengerikannya kalau di 70 sampai 80 tahun umur hidup kita dipenuhi dengan berbagai keinginan, membangun berbagai selera sampai tidak memiliki keinginan terhadap Tuhan, tidak mampu mencintai Allah, dan kemudian lewat waktu kita kehilangan kesempatan yang berharga ini selama-lamanya. Nanti seperti orang kaya di Injil Lukas pasal 16 yang berkata, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ujung jari, setetes, tapi dia sudah kehilangan kesempatan. Selagi masih hidup di bumi, jangankan setetes, sejatinya sebanyak apapun kita bisa meneguk yang Allah sediakan. Kekayaan yang bisa kita teguk sebanyak-banyaknya adalah Tuhan sendiri. Kalau kita mengenal Allah yang benar dengan benar, akhirnya ada kehausan dalam jiwa kita, dan kita memiliki kesadaran bahwa yang kita butuhkan ternyata hanya Tuhan. Allah memberi dirinya untuk kita nikmati. Kalau Tuhan mengatakan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, itu adalah harga yang harus kita bayar. Itu pertaruhan yang harus kita penuhi. Dan pertaruhan itu tidak dipenuhi oleh Allah. Kita yang memenuhinya. Demikian juga firman Tuhan mengatakan, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan." Berarti kita harus mencintai Tuhan 100% atau tidak usah sama sekali. Masalahnya,
Banyak orang Kristen tidak serius berkata, apa-apaan ini? Masa kita tidak boleh punya kesenangan sebagai manusia? Se-ekstrim, sepanatik itukah? Ya, Tuhan yang bicara. Kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Pemazmur tidak omong kosong berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Di surga, tentu kita sudah akan memiliki Dia. Di bumi, ketika kita masih memiliki kesempatan memiliki apapun dan siapapun, namun kita memilih untuk memiliki Tuhan saja, itu berarti 100% perhatian kita diarahkan kepadanya. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, itu bagian kita. Kita yang harus mengelola hati, jiwa, dan akal budi kita. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.